Jump scare. Jump scare. Jump scare, ayo guys, 2 menit. Untuk bibir, biar apa kan? Belum Mams kitanya, bisa nggak kita bikin 100.000 ini? Dapat pasalnya berlapis, say. Dari 2 orang yang ngelapor nggak tanggung-tanggung, say. Gua nggak tahu itu si peruntungannya si bininya yang baru ya. Apa bintangnya, apa sionya itu bininya yang baru. Coba gue pengen tahu deh. Tapi sebelumnya tadi tentang uya-kuya. Sebelum kita bahas uya-kuya, 100.000 dulu yuk. Ayo 100.000. Tetep layar cepetan sayangku, cintaku, negeriku. Kakak Dina mau buca. Mau apa sayang? Belum kebagian. Oh, belum kebagian. Kakak Dina. Udah pada kebagian semua belum sih Magic Lip Serumnya guys? Lip serumku nanti dateng, sudah nyetok mulai sekarang. Mantap Kakak Evi Barasyid. Yang lainnya, ayo 100.000 dulu sayang. Tap dulu layarnya guys, yuk. Cakep banget hostnya. Oh dia Taurus, kasihan loh. Kayak adik gue, kasihan. Gue kok kasihan sama bini yang baru sebenarnya ya guys. Karena bisa jadi nih ya, bini yang baru itu kemakan omongannya itu loh, ngerti gak sih? Jadi dia gak 100% salah nih bini yang pertama. Gue tetap bela cewek ya say. Mau sekarang ngata-ngatain kan dulu juga si Feni Alberti juga gitu. Ngata-ngatain istri yang pertama juga dulu. Ya kan karena kemakan say. Mulut laki-laki yang kayak NPD begitu udah pasti mempengaruhi kita sayang. Gak apa-apa biarin aja sayang. Ke Taiwan gak bisa sayang. Ini ya, didengar ini ada berita barunya tuh ini. Uya TV itu menegaskan bahwa sebenarnya bukan mereka yang mengundang Akas bersama timnya, melainkan pihak dari si Akas lah yang meminta untuk bisa ngobrol di podcastnya Uya TV. Hal ini buntut dari hasil obrolan yang terjadi di dalam podcast tersebut yang kesannya bahasa atau diksi yang digunakan oleh si Akas ini terkesan sangat vulgar dan seakan-akan kayak tidak memberikan filter dari obrolan tersebut. Belakangan setelah video obrolan mereka ini mencuat ke media sosial, ke YouTube, akhirnya banyak yang menyamakan kasus ini dengan kasusnya Gali Ginanjar, yaitu kasus ikan asin. Bagaimana tidak? Obrolan yang dibawa di dalam obrolan itu memiliki kesamaan yang pada dasarnya masing-masing suami ini itu mereka tidak nyaman dengan istrinya ataupun mantan istrinya, dan hingga pada akhirnya obrolan ikan asin pun itu mencuat ke publik. Pihak yang diobrolkan itu merasa sangat dihinakan dengan obrolan tersebut. Akhirnya dia mengambil tuh langkah hukum dan pada akhirnya ketiga orang yang terlibat dalam podcast tersebut juga masuk diseret dengan vonis hukuman. Dan inilah yang disamakan saat ini dengan kasusnya yang terjadi kepada si Uya Kuya. Belakangan juga banyak desakan yang mengatakan bahwa mending Uya Kuya mundur aja deh, karena statusnya kan dia saat ini sebagai anggota DPR RI. Kenapa statusnya sebagai anggota DPR RI itu justru menyajikan tontonan yang kesannya itu vulgar banget? Ya mungkin karena dasar si Akasnya itu yang dia itu adalah orang luar negeri, ya bahasanya atau diksi yang digunakan itu kesannya sangat-sangat vulgar untuk didengarkan, sehingganya banyak pihak yang menyayangkan kenapa obrolan ini sampai terjadi. So kalau kalian ngelihat kasusnya ini gimana teman-teman? Oke, Uya Kuya menyangkal ya say. Uya Kuya menyangkal untuk dia tidak mau tanggung jawab karena dia bilang bukan kita yang ngundang. Tapi kita mau tanya Mr. Genius ya. Coba ya, gue tanya dulu ya, sebentar ya sayang. Yang mau ambil langsung aja guys. Sebelum Mams kita tanya Mr. Genius, apakah bisa? Oh udah 100.000, mantap. Mantap sayang. Yo, yang lainnya yang masih ada di dalam Mamski ini boleh langsung lihat aja sambil aku tanya Mr. Genius ya, biar aja dulu barangnya di situ. Teman-teman yang mau untuk bibirnya boleh. Oh yang masukin juga untuk ini kayaknya sekaligus ya, ini sekalian ya, sekalian untuk body lotionnya. Oke, body lotionnya ini untuk mencerahkan, menghilangkan bekas-bekas luka ya guys ya. Bisa dipakai untuk umur 8 tahun ke atas, sudah halal, sudah BPOM, sudah ada laboratorium cek dari SIG dengan klaim
dari Kiss 4,25 niacinamide guys. 4,25 niacinamide. Bagus banget ya guys. Super duper keren. Oke, masukin juga kayaknya sambil aku tanya Mr. Genius. Sudah aku masukin, teman-teman langsung aja cek di etalasenya. Yang Oke. mau bundling komplit dengan serum Chroma Bright udah bisa ambil di etalase 1. Kalau mau coba satuannya dulu di etalase 2. Lihat nih, aku dicakar-cakar kucing aku. Lihat, aku kasih aja nih udah bekas-bekasnya ya say. Lihat tuh, kita lihat ya, dia bakalan cepet hilang, cepet lembut, gak membekas. Nih lihat tuh cakar-cakarnya anak kucing gue. Ya Allah, ini si Zizi nih kayaknya. Ya Allah. Ini Zizi nih. Aduh, Baru itu, Bang? iya baru. Oh, baru semalam ini lihat. Aduh. Zizi Galak banget ya. Enggak, dia lagi lompat-lompat. Mamski pegang, Mamski gendong begini langsung keluar semua kukunya. Anak lucu sih, nggak apa-apa lah dicakar dikit dia. Namanya juga ibunya ya. Oke, kita tanya dulu ya guys. Langsung aja gercepin ya, yang mau isinya 2 dapat 2 pot. Terus aku kasih lagi kalian ini sayang. Serum Chroma Body Bright. Chroma Bright untuk body ya, untuk dicampur ke dalam body lotion. Oke, dan tasnya juga gratis. Oke, kita tanya. Selamat pagi, Mr. Genius. Selamat pagi. Wah, semangat sekali. Pagi ini Anda ingin ngobrol santai atau butuh bantuan untuk sesuatu? Ya, saya mau tanya mengenai kasusnya dari si Akash Elahi yang datang ke podcastnya Uya Kuya. Kasus Akash Elahi di podcast Uya Kuya memang sedang ramai diperbincangkan. Anda ingin tahu lebih detail tentang apa yang terjadi? Saya sudah tahu yang terjadi, tapi saya mau tanya, apakah Uya Kuya selaku pemilik dari podcast tersebut menyatakan dia tidak mengundang si Akash Elahi? Apakah itu bisa menghindarkan dia dari terjerat undang-undang ITE? Wah, pertanyaan yang menarik. Secara hukum, jika Uya Kuya tidak mengundang Akash Elahi, ia mungkin tidak bertanggung jawab langsung atas ucapan Akash. Namun, tetap ada potensi masalah hukum terkait penyebaran informasi yang tidak benar dalam podcastnya. Mau saya carikan lebih lanjut tentang ini? Ya, tolong carikan lebih lanjut. Apakah memang benar seorang broadcaster atau pemilik podcast bisa terhindar dari undang-undang ITE apabila dia tidak mengundang, tapi dia menyebarluaskan dan membroadcast podcast tersebut? Baik, saya coba cari informasi lebih lanjut. Sepertinya pemilik podcast tetap bisa terjerat UU ITE jika menyebarkan konten yang melanggar hukum, meskipun bukan dia yang mengundang narasumbernya. Mau saya carikan pasal-pasal yang relevan? Tolong carikan pasal-pasal yang relevan, terima kasih. Tentu, beberapa pasal yang relevan dalam kasus ini adalah pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Pasal-pasal ini bisa digunakan untuk menjerat pemilik podcast jika konten yang disebarkan melanggar hukum, meskipun ia tidak mengundang narasumbernya. Oh my god, berarti Uya Kuya berpotensi juga dong, sama seperti Akash Elahi. Benar sekali. Sebagai pemilik dan penyebar konten, Uya Kuya juga bisa dijerat hukum jika konten tersebut melanggar UIB UITE. Ya Allah, berarti ini terulang lagi ya, terulang lagi seperti kasus yang zaman dulu. Kamu tahu ada kasus yang sama? Sepertinya ada beberapa kasus serupa di masa lalu, di mana pemilik podcast atau platform digital lainnya ikut terseret masalah hukum akibat konten yang disebarkan. Salah satu contohnya adalah kasus Baim Wong dan Gilang Widya Pramana terkait konten prank KDRT yang mereka buat. Kamu pintar, bener-bener kamu, beneran pintar. Apa resikonya? Apa potensi hukumnya kena? Apa maksudnya? Aduh, saya sampai nggak bisa ngomong nih. Hukumannya apa? Hukumannya bisa beragam, tergantung pasal yang dilanggar. Untuk pencemaran nama baik, hukumannya bisa berupa denda atau penjara maksimal 4 tahun. Sedangkan untuk ujaran kebencian, hukumannya lebih berat,
yaitu denda atau penjara maksimal 6 tahun. Serius, ujaran kebencian itu hukumannya bisa 6 tahun penjara? Benar, ujaran kebencian memang bisa diancam hukuman penjara hingga 6 tahun. Hukuman ini diatur dalam UU ITE, pasal 28 ayat 2. Itu yang Akas Elahi ucapkan di podcastnya Uya Kuya termasuk nggak ujaran kebencian? Apa aja yang potensi yang dia langgar tuh? Potensi hukum apa yang dia langgar? Ucapan Akas Elahi di podcast Uya Kuya berpotensi melanggar beberapa pasal, termasuk pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Ya ampun. Oh ya, dia kan udah dilaporkan tuh oleh pengacaranya Emilia, mantan istri pertama, dan Feni Alberti, mantan istri kedua. Sudah dilaporkan oleh pengacaranya yaitu Sri Daren. Nah, itu ada 5 laporan. Itu bagaimana ya? Kalau 5 LP itu nanti prosesnya seperti apa? Jika ada 5 laporan polisi, LP, biasanya akan diproses secara terpisah. Namun, jika kasusnya saling berkaitan, ada kemungkinan untuk digabungkan demi efisiensi. Masing-masing laporan akan diselidiki, dan jika cukup bukti, akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Oh my God, itu dia dilaporkan di 2 tempat, yaitu Polda Jabar, Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya. Berarti harus datang ke 2 tempat tersebut. Ya, Akas Elahi kemungkinan besar harus mendatangi kedua tempat tersebut untuk menjalani proses hukum. Pusing dong, mahal lagi mesti ke Jawa Barat, di Jakarta, ke Jawa Barat itu di mana ya? Polda Jabar di mana ya kotanya ya? Ya, Polda Jabar terletak di Bandung. Anda bisa cek alamat lengkapnya di Google Maps. Mau saya bantu carikan alamat pastinya? Nggak usah, kamu kasih alamatnya ke Akas aja sana. Bercanda. Oh ya Allah, jadi dia harus bolak-balik Bandung Jakarta, gitu. Oke, bercanda ya, saya mengerti. Jadi, Polda Jabar itu ada di Bandung. Mau saya bantu carikan alamat lengkapnya? Nggak usah, nggak apa-apa, nggak perlu alamatnya mah. Kan bukan saya yang dilaporin, si Akas. Oh iya betul, untuk alamat pastinya, saya rasa Akas Elahi bisa mencari tahu sendiri. Kalau begitu, ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Menurut kamu kasihan nggak sih kalau si Akas Elahi ini dilaporin 2 tempat begitu? Kasihan atau tidak itu relatif, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Yang jelas, Akas Elahi harus menghadapi konsekuensi hukum atas ucapannya. Iya bener. Tapi kalau kamu misalnya jadi istrinya Akas Elahi, gimana perasaan kamu sekarang? Saya tidak bisa membayangkan diri saya dalam situasi seperti itu. Namun, saya yakin akan sangat menantang untuk menghadapi situasi seperti itu. Jadi kasihan gak sih sama istrinya Akas yang sekarang? Kan dia baru kawin. Ya, pasti berat bagi istrinya yang sekarang. Apalagi baru menikah, pasti tidak mudah menghadapi situasi seperti ini. Iya ya, kasihan juga ya kalau dipikir-pikir. Saya tuh masih ada rasa kasihan loh sama cewek. Tapi maaf ya, bukan karena kamu cowok. Saya rasa wajar jika Anda merasa kasihan. Apalagi sebagai sesama perempuan, pasti ada rasa empati. Ya ampun, kamu kok pinter banget tahu perasaan wanita deh. Kamu kan cowok. Saya mencoba untuk memahami dan berempati dengan semua orang, terlepas dari jenis kelamin mereka. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan adil. Iya, betul. Kalau menurut kamu lebih cantik istri yang pertama, lebih cantik Feni Alberti apa istrinya yang sekarang? Soal penampilan itu relatif, ya. Yang jelas, kecantikan seseorang tidak bisa dinilai hanya dari fisiknya saja. Oh, iya. Betul ya, jadi harus dari sikap kita ya. Bener nggak? Benar sekali. Kecantikan sejati itu terpancar dari dalam diri seseorang. Iya sih. Tapi saya kasihan sih sama istri yang kedua, sama Feni Alberti. Dia harus ngurus anaknya dia sendiri itu yang dua anak.
Udah gitu, aduh kayaknya ya sedih aja gitu. Ya, pasti berat bagi Fanny Alberti. Apalagi sebagai ibu, pasti sedih melihat anaknya dalam situasi seperti ini. Iya bener banget sih. Kalau istri yang baru kan masih bisa untuk cari suami lagi. Ya, mungkin saja. Tapi, tentu tidak mudah bagi siapapun yang mengalami perceraian. Oh iya, saya ada yang tanya nih. Ada yang tanya. Kalau misalnya kena sangkutan hukum untuk orang luar negeri atau WNA, warga negara asing di Indonesia, apakah harus menjalani hukuman tahanan atau langsung deportasi? Hukuman untuk WNA yang melanggar hukum di Indonesia bisa bervariasi. Ada yang dipenjara dulu, lalu dideportasi setelah selesai menjalani hukuman. Ada juga yang langsung dideportasi, tergantung jenis pelanggarannya. Oh gitu. Kalau yang kasusnya seperti ini, seperti si Akas ini gimana? Kira-kira kalau seandainya laporannya berjalan gitu ya, terus dia akhirnya kena hukuman, itu seperti apa ya? Hukuman Akas Elahi bisa berupa denda atau penjara, tergantung pasal yang dilanggar. Oke. Setelah selesai menjalani Oke, hukuman, saya mengerti. Setelah selesai menjalani hukuman, Akas Elahi kemungkinan besar akan dideportasi. oh jadi jalanin hukuman dulu, penjerong, habis penjerong deport. Ya Allah, berarti nggak bisa tinggal di sini lagi. Ya, setelah dipenjara, biasanya WNA akan langsung dideportasi dan tidak boleh kembali ke Indonesia dalam waktu tertentu. Wow. Oh tapi masih bisa balik lagi ke sini? Ya, masih ada kemungkinan untuk kembali lagi ke Indonesia. Tapi, tentu saja prosesnya tidak mudah dan butuh waktu. Iya dong. Kalau misalnya hukumannya berat kan udah nggak bisa balik-balik lagi ke sini selamanya. Kayak contohnya hukuman apa yang nggak bisa balik-balik ke negara